Silakan duduk saudara. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya pribadi yang terbaik yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Untuk setiap yang boleh kami peroleh dalam hidup kami. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan damai, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan
Yesus. Tunjukkan rencanamu, jalan-jalan buat kami semuanya. Sebab itu yang terbaik buat kami di tengah-tengah dunia yang semakin Tuhan tidak menentu ini. Dan biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami percaya Engkau beri kami Tuhan kemenangan, kekuatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir pagi hari ini. Kami merasakan mulai puji-pujian penyembahan Engkau sudah hadir ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Supaya kami hidup di dalam firman Tuhan yang menguatkan kami di akhir zaman ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Senang sekali bersama Bapak Ibu sekali lagi ya. Kita boleh mendapat kesempatan bisa berjumpa kembali. Mendengar firman Tuhan, sharing dengan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa di akhir zaman ini tidak ada yang lebih penting, saya ulangi ya, tidak ada yang lebih penting selain kita memperkuat iman kita. Amin. Karena saya percaya kemajuan zaman, teknologi kadang-kadang menyimpangkan orang percaya di kebenaran itu sendiri. Namun yang kedua, mari yang paling penting juga bahwa kita ini mengerti rencana Tuhan atas hidup kita semuanya. Nah, banyak orang tersesat, banyak orang mencapai tujuan pelabuhan akhirnya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti rencana Tuhan. Mungkin aktif melayani, bisa menjadi seorang WL singer, pengkhotbah mungkin. Tapi dia gagal dalam menangkap rencana Tuhan, ini yang berbahaya. Ingat ketika orang benar yang namanya Abraham, sebelum dia benar-benar mengerti rencana Tuhan, Kejadian 12, Tuhan tunjukkan tanah perjanjian. Ada orang lain yang menuntun dia. Siapa tuh? Terah, papanya. Dan ketika mereka keluar dari Ur Kasdim, karena Terah papanya, sampailah mereka di kota yang namanya Haran. Haran ini saudaranya Abraham yang mati di Ur Kasdim. Di tempat ini ada sebuah delay yang sangat panjang, penundaan yang sangat panjang. Banyak orang juga muter-muter terus. Tidak mencapai tujuannya karena apa? Mereka gagal menangkap rencana Tuhan yang spesifik dalam hidupannya. Amin. Nah, pagi hari ini satu orang yang luar biasa. Seorang manusia yang penuh dengan kefanaan seperti kita. Orang yang mungkin penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tapi Alkitab menyatakan bahwa dia orang yang sangat perfect, yang luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan hadirat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah umatnya yang begitu banyak. Nah, saya percaya Bapak Ibu menangkap siapa itu namanya. Musa. Coba lihat Kejadian pasal 40 ayat yang ke-16. Kejadian 40 ayat yang ke-16 ini satu firman Tuhan yang dahsyat yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada seorang manusia. Kejadian 40 ayat 16. Keluaran 40. Saudara, Keluaran 40 ayat 16. Agak silau Bapak Ibu. Keluaran 40 ayat 16. Ya, bukan. Keluaran 40 ayat 16. Ya. Dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini firman Tuhan yang disampaikan Tuhan sendiri seakan-akan memberikan sebuah pujian kepada seorang manusia. Dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat sempurna. Dia tidak bisa dibatasi oleh seorang manusia pun. Bagaimana seorang manusia Musa yang penuh dengan kekurangan seperti kita. Kefanaan seperti kita, kadang-kadang suka lupa kayak kita nih, apabila usia 50 tahun ke atas suka lupa. Tiba-tiba Musa diberikan sebuah firman. Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah jurnal tentang pendidikan. Manusia punya 5 indera bukan? Mata,
Kemudian apa? Telinga, hidung, kulit, dan lidah. Ternyata dalam sebuah jurnal pendidikan itu, orang ini bisa menangkap informasi paling banyak kalau ditangkap dengan visual, dengan mata. 83%. Pendengaran itu cuma 11%. Kemudian penciuman 3,5%. Peraba 1,5%. Sedangkan yang paling kecil adalah lidah ini, perasa 1%. Nah, kemudian dijabarkan kembali. Ternyata kemampuan manusia untuk mendengar sebuah informasi itu maksimal cuma 20 menit, Bapak Ibu. Jadi kalau khotbah 45 menit, yang nangkep cuma hampir 40%. Nah, tapi kenapa yang namanya Musa ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Musa melakukan semua itu tepat. Artinya enggak ada yang terlewatkan, enggak ada yang salah. Semuanya tepat, sempurna. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat sebuah perintah Tuhan kepada Musa membuat kemah pertemuan, itu banyak macam bahan-bahannya bukan? Kainnya kain ungu muda, kain ungu, kemudian kain kirmisi, kain lenan halus, batu-batuan, batu emas, kemudian perak, tembaga, semuanya. Tapi Musa bisa melakukan semua tepat, sekian panjangnya, lebarnya, tingginya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Sebagai seorang manusia kadang-kadang kita ini melayani Tuhan, kadang-kadang kita juga bingung loh, rencana Tuhan itu apa? Masih confused, gimana itu? Tapi saya baca semuanya, saya lihat satu hal yang luar biasa. Keluaran 25 ayat yang ke-40 Bapak Ibu. Ini rahasianya. Kenapa Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kenapa Musa bisa tepat? Karena dia pernah melihat contoh di atas gunung. Sebuah visi yang Tuhan nampakkan kepada Musa luar biasa. Hal ini hari-hari ini banyak orang Kristen, orang percaya yang kadang-kadang mengeluh karena beratnya tekanan hidup. Tertekan kehidupannya, kemudian bahkan tanpa disadari menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang percaya hidup sama seperti orang Israel pada umumnya. Mereka tidak mendapat contoh di gunung itu. Nah, pagi hari ini mari kita belajar untuk terima contoh di gunung supaya kita ngerti benar rencana Tuhan secara spesifik buat kita semuanya. Amin. Orang yang pernah melihat contoh di gunung pasti hidupnya tepat seperti tujuan Tuhan. Orang yang pernah mendapat sebuah contoh di atas gunung, hidupnya pasti dalam hidup kesempurnaan. Kenapa? Dia tepat. Makanya orang yang seringkali mendapatkan contoh di gunung, hidupnya akan jadi berkat buat orang lain, menginspirasi orang lain. Banyak orang Kristen di batu sandungan Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidupnya masih meraba-raba. Tapi kalau kita tepat seperti rencana Tuhan, saya percaya hidup kita jadi inspirasi buat orang lain. Amin. Ada sebuah cerita ini Bapak Ibu. Ada bapak yang sangat pelit. Wah, kalau dia bisnis, dia berusaha dengan begitu rupa supaya dia dapat keuntungan yang banyak. Dia bayar kecil gaji pegawainya supaya keuntungannya banyak. Kalau bisnis dengan orang dia cari untung yang banyak. Ditimbun kepada dalam dirinya. Tapi dia punya satu anak. Dan dia pingin supaya anaknya ini tidak menuruni sifatnya yang pelit. Bapak Ibu, ketika dia bisnis, kemudian tiba dia waktu dia sakit dan hampir mati. Dia punya satu anak, satu orang istri. Dan dia panggil itu anak istrinya. Kemudian dia kasih wasiat. Dia mau gini, anakku, kamu akan memelihara ibumu nanti. Sebentar lagi aku pasti akan mati. Sakitku parah. Tapi ingat ya, kalau nanti aku mati, kamu cuma boleh ambil 50% warisanku. Sedangkan 50% lagi kamu kubur di dalam kuburku. Wah, anaknya nangis, iya pak. Istri juga nangis semuanya. Ingat wasiatku,
Sekali lagi, 50% kamu bisa pakai dengan ibumu. Tapi yang 50% kubur dalam kuburku, uangnya dikubur. Tiba hari kematiannya Bapak Ibu. Kemudian waktu mau dikubur, anaknya pikir ini. 50% itu gede loh. Ya kan? Kalau 50% bapaknya bisa keluar negeri, 50% gede. Terus gimana caranya supaya tidak uang dikubur dalam tanah pasti rusak kan? Lama-lama akan habis. Kemudian dia putar otak anaknya. Dan ayah dapat ide Bapak Ibu. Ketika pada hari penguburan, dia tulis di dalam sebuah cek 50% harta bapaknya. Dia taruh di kuburnya, kemudian dia kasih sebuah not tulisan. Dia ngomong, Papa, aku sudah kasih cek dalam kuburanmu. Nanti tolong uangnya carikan sendiri di surga katanya. Bapak Ibu, orang tidak bisa merubah orang kalau dia belum mendapat sebuah contoh di atas gunung katanya Musa. Nah, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mungkin mereka mereka waktu itu suka mujizat, suka dipelihara Tuhan. Coba tapi ketika Tuhan ingin bercengkrama dengan mereka, mereka tolak. Coba Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi coba janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati. Ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Hari ini dalam hidup kekristenanmu jangan buat distant dengan Tuhan. Amin. Cara dengan Tuhan membuat kita ini tidak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Orang Kristen tapi orang Kristen yang tidak bisa berbuah-buah. Karena apa? Nggak ngerti maksud Tuhan. Saya bersyukur tadi pujian terakhir ada kata rencana Tuhan kan. Rencana Tuhan harus kita tangkap, kita mengerti. Supaya kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang akan menjadi inspirasi juga buat orang lain. Yesus itu hidupnya 3,5 tahun jadi inspirasi luar biasa bukan? Orang percaya juga harus jadi inspirasi hidupnya. Amin. Mungkin bukan seperti Yesus yang fenomenal begitu. Tapi dalam hidupan keluargamu engkau jadi sebuah figur yang jadi contoh panutan buat orang lain. Kenapa? Karena kita pernah mengalami contoh pengalaman di gunung dengan Tuhan. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya akan sampaikan 3 perkara, 3 arti. Arti yang mungkin Tuhan berikan contoh di atas gunung buat kita hari-hari ini. Yang pertama, bagi orang yang percaya Bapak Ibu, contoh di atas gunung itu berbicara mengenai sebuah hidup yang melakukan kehendak Bapa. Nah seringkali kita ini tidak ikut kehendak Bapa loh. Kita mau sendiri, kadang-kadang membuat hidup kita sulit sendiri. Kenapa? Karena kita berputar-putar di padang gurun. Orang-orang Mesir pingin cari usaha sendiri, upaya sendiri. Padahal Tuhan siapkan contoh di atas gunung itu. Makanya berbicara contoh di atas gunung adalah sebuah hidup yang penuh dengan ketepatan Tuhan. Amin. Hidup harus tepat loh. Kalau nggak tepat cuma pilihan satu, tepat atau luncas. Dan dosa itu adalah hamartia, sesuatu yang luncas. Mungkin hari ini nyimpangnya cuma 1 mili Bapak Ibu. Tapi ketika kita berjalan 1 kilometer, nyimpangnya juga bisa berkilo-kilometer. Ya kan? Kenapa luncas loh? Makanya orang Kristen itu harus betul-betul memahami benar. Hidup bagaimana supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Matius 5 ayat 48 coba. Matius 5 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna.
Bapak Ibu, kadang-kadang ayat ini dibuat sebuah perdebatan teologis yang panjang. Masa mungkin kita sempurna? Bapak itu sempurna, Yesus sempurna, oke. Manusia bisa sempurna enggak? Pertanyaannya. Ya kan? Banyak doktrin-doktrin yang membuat kita ini goyah. Bahkan ada yang ngomong, nanti kita sempurna di surga. Oke. Tapi maksudnya sempurna ini bukan seperti Yesus yang dalam keilahiannya, Bapak Ibu. Teleos itu artinya bahwa kita ini hidup dalam ketepatan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Semua kehendak Tuhan kita kerjakan dalam hidupan kita sehari-hari. Amin. Makanya selama hari ini masih ada. Ada pujian lama, selama hari waktu ini masih ada. Kita bernafas. Gitu kan? Kita apa? Kok bernafas sih? Lagu lama. Pokoknya lagu yang berkata selama hari ini masih ada, kita ini harus berjuang, harus cari Tuhan sampai kita ini hidup dalam ketepatan Tuhan. Artinya begini loh Bapak Ibu, kalau Anda hari ini dipanggil sebagai seorang pebisnis misalnya, jadilah pebisnis yang bertanggung jawab, yang cinta Tuhan, yang jadi inspirasi bagi banyak pegawai-pegawaimu. Saya pernah dengar ketika anak saya masih SD, ini mama-mama ngumpul ngerumpi, ya kan? Kalau mama-mama ngumpul tuh cuma dua, ngerumpi atau arisan, Bapak Ibu. Ngumpul ngerumpi kemudian, nah ternyata satu orang mama yang neneknya, ya, dia pernah sekolah di SD yang sama. Kemudian nenek ngomong gini, kamu diajar Pak itu enggak? Oh ada Pak, tapi saya enggak diajar. Oh sayang sekali. Pak itu kalau ngajar bagus sekali loh. Jadi murid-murid bisa semangat. Saya lihat memang ada orang di waktu itu anak saya di SD, guru itu kalau ngajar unik Bapak Ibu. Dengan peragaan, dengan apa. Ternyata dengan hal yang simpel begitu. Jadi inspirasi buat banyak orang loh. Hidup kita enggak perlu yang wah, tapi biarlah hidup iman kita, percaya kita jadi inspirasi buat orang-orang lain. Amin. Kadang-kadang kita terlalu banyak pakai hikmat manusia yang kadang-kadang wah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kali ada kakek-kakek Bapak Ibu. Izin saya minum dulu Bapak Ibu. Kakek-kakek ini usianya 80 tahun. Ya namanya kakek 80 tahun ya. Kalau 20 tahun bukan kakek-kakek itu. Kemudian istrinya kira-kira usia 70 tahunan. Beda 10 tahun. Kakek ini cinta Tuhan dan pingin pendetanya itu datang ke rumahnya. Waduh, tiap kali ke gereja dia ngomong, Pak pendeta, ayo ke rumah saya yuk. Karena saya pingin Pak, Bapak doakan rumah saya. Saya tinggal cuma berdua dengan istri saya, anak saya di luar kota. Kemudian pendetanya, ya nanti saya akan cari waktu Pak, mengunjungi Bapak. Kemudian tibalah pendetanya ke rumahnya, disambut oleh Bapak itu Bapak Ibu. Disambut dengan luar biasa, kemudian mari Pak Pendeta masuk. Ini kakek yang berhikmat masalahnya. Dia ceritakan cerita dari waktu dia muda, remaja, muda sampai tuanya. Dia ceritakan suka dukanya, asam garam katanya, kehidupan. Kemudian tiba waktu ngomong banyak, lupa kasih minum pendetanya. Kayak begini, haus begini Bapak Ibu. Sorry. Tiba-tiba kakeknya ingat, oh iya ya, saya belum kasih minum sama pendetanya. Kemudian dia panggil istrinya. Dia panggil dengan suara keras, Honey. Kemudian yang belakang ngomong gini, ya sweetheart. Waduh. Saya berdoa supaya GBI, jemaat GBI Hope ini waktu saya kakek nenek masih begitu loh Bapak Ibu. Amin. Ini Pak Pendeta datang, ayo kasih minum dong. Baik, sweetheart. Kemudian ngomong lagi, cepet dong ya Bo. Kemudian, ya. Kemudian pendeta kaget Bapak Ibu. Ini kok begitu mesranya. Dia tanya sama bapak ini, kakek, udah berapa tahun nikah? 55 tahun. Wah. Ini inspirasi khotbah buat saya katanya. Saya akan khotbah besok tentang kesetiaan.
Bagaimana kakek bisa membina kesetiaan begitu rupa. Sampai begitu mesra. Masih sebut honey, sweetheart, yobo. Tahu yobo ya? Orang bahasa Korea Bapak Ibu. Enggak pernah nonton drakor ini kan. Kemudian kakeknya ngomong gini, Pak Pendeta, sebetulnya saya ini malu. Ini kakek ini berhikmat Bapak Ibu. Loh kenapa kek? Kan usia sebegini mengatakan honey itu bukan sebuah hal yang memalukan. Begini Pak Pendeta, sebetulnya saya sudah lupa nama istri saya. Sehingga pakai nama begitu, itu hikmat manusia Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pakai hikmat manusia sehingga kita tidak menangkap apa rencana Tuhan loh. Tuhan mau apa dari depan kita semuanya. Kalau kita hari ini dipanggil sebagai seorang guru, mari kita hidup sebagai seorang guru. Ada satu orang yang luar biasa di Alkitab yang menangkap rencana Tuhan. Dan saya katakan ini luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat Ayub ya, orang yang saleh, Alkitab ngomong benar, jujur, menjaga kejahatan ya. Itu luar biasa, tapi dalam prosesnya Ayub masih bisa ngomel loh. Bisa mempertanyakan kepada Tuhan. Tapi orang satu ini tidak sekalipun mempertanyakan proses hidupnya. Siapa itu? Yusuf loh. Bapak Ibu kenapa tahu Yusuf? Ini bukan masalah klinik, bukan masalah mistik. 2 kali mimpinya itu membuat Yusuf sadar bahwa itu rencana Tuhan yang ajaib. Loh, kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu. Diproses Tuhan, nggak sadar, diproses lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena kita nggak bisa nangkep seperti Yusuf. 2 kali mimpinya membuat dia tahu bahwa itu rencana Tuhan. Dan tidak ada sebuah kejahatan yang paling jahat ketika hidupnya dikatakan tidak ada lagi. Mana adikmu Yusuf? Udah mati. Itu kejahatan yang paling jahat. Membunuh karakter orang kan. Tapi Yusuf tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut-sungut. Coba kalau Bapak Ibu lihat prosesnya Yusuf. Ditaruh di sumur, dijual ke pedagang, masuk ke rumah Potifar, ya kan? Kemudian di penjara dilupakan oleh juru minuman raja. Tapi tidak satu pun loh dia ngomong, kenapa Tuhan? Kenapa? Karena Yusuf tahu rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupannya akan terjadi. Bahkan kejadian yang pasal terakhir ketika saudaranya takut akan Yusuf. Tapi dia ngomong apa? Kamu merekarkan yang jahat buat aku. Tapi Tuhan merekarkan kebaikan buat kita semua. Amin. Kenapa? Karena Yusuf tahu. Makanya kalau orang tahu punya contoh di atas gunung, dia tahu ketepatan Tuhan dari Tuhan, dia tidak gampang tersesat. Tidak gampang bersungut-sungut karena kesusahan terjadi. Amin. Karena dia tahu kesusahan ini terjadi karena apa? Karena supaya rencana Tuhan dikenapi atas hidupannya. Jadi hidupnya diberkat buat orang-orang lain loh. Ayo kita yang pertama, contoh di atas gunung ini dibilang ketepatan Tuhan yang harus kita raih. Firman Tuhan yang harus di bagian kita. Rencana Tuhan yang di bagian kita. Supaya kita gak gampang goyah. Amin. Tangkap itu. Kalau kita ngerti itu, saya percaya kita bukan orang-orang yang sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa ternyata Tuhan itu sungguh punya peta kehidupan yang sangat baik dalam kehidupan kita semuanya. Rencananya itu bukan apa yang kita lihat begini Bapak Ibu. Di balik sana ada rencana Tuhan. Dan kadang-kadang juga kita cuma lihat mata di atas plafon begini, kita sudah tanya Tuhan, bersungut-sungut dengan Tuhan. Padahal di balik masalah ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Makanya Paulus berkata apa? Kesusahan sekarang ini enggak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima nanti. Amin. Ayo kita izinkan kesusahan proses yang Tuhan izinkan enggak sebanding nanti dengan kemuliaan. Makanya mari Bapak Ibu, yang pertama, contoh di atas gunung ini adalah sebuah hal yang harus kita raih. Janji Tuhan yang harus kita raih. Ketepatan Tuhan yang harus bisa kita terima. Kehendak Tuhan yang harus kita jalankan dalam kita semuanya. Amin. Yang kedua, apa yang artinya tentang contoh di atas gunung ini? Contoh di atas gunung ini saya percaya bahwa kita tahu bahwa hidup yang harus
dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan kembali. Amin. Berapa kali Alkitab berkata bahwa kita ini adalah orang-orang di gunung loh. Tempatmu bukan di bawah, tempatmu di gunung. Mazmur berkata bahwa mereka akan berjalan makin lama, makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Daud berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang-orang yang suci hatinya. Bapak Ibu, tempat kita di sana. Tapi untuk bicara keintiman dengan Tuhan, Anda harus berani naik gunung gitu loh. Anda harus mengalahkan semua keterbatasan. Kadang-kadang ngambil gitarnya, kadang-kadang sudah malas ya, Pak Adi ya. Mau nyanyi apa? Kemudian nyanyi begini. Kapan Tuhan kembali? Kapan Tuhan, salah chord lagi. Kapan. Wah, kalau begitu susah. Coba kita lihat Keluaran 33 ayat 11 Bapak Ibu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini luar biasa. Kemudian kembali ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tuhan berbicara kepada Musa seperti kepada temannya. Kenapa? Karena saya percaya Musa itu membangun keintiman dengan Tuhan lebih dari yang lain. Bahkan pernah ketika Musa berhari-hari, berbulan-bulan di gunung, orang Israel di bawah itu minta membuat Allah baru buat mereka. Patung lembu emas. Kalau orang tidak pernah pengalaman di gunung Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan, dia pasti luncas pekerjaannya. Apa yang dikerjakan tidak pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena dia tidak pernah dapat contoh. Tapi saya bersyukur ayat ini luar biasa loh. Tuhan berbicara seperti kepada temannya. Hanya orang-orang yang mau naik ke gunung, itu orang-orang yang bisa berbicara dengan Tuhan seperti kepada temannya. Satu kali ketika orang Israel dihadapkan dengan Laut Tibereo, kemudian Firaun itu di belakangnya hendak membunuh mereka. Orang yang tidak punya pengalaman di gunung teriak-teriak kan. Musa, apakah di Mesir nggak ada kuburan? Jadi kami harus mati di padang gurun ini. Tapi coba Bapak Ibu, ada satu hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa seperti kepada temannya ini. Dalam Keluaran 14 ayat 4, coba. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Jadi sebelum kejadian itu, Musa telah tahu karena Tuhan telah mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Makanya orang-orang yang suka intim dengan Tuhan, bumi boleh berubah, semua rencana bisa berubah. Tapi Tuhan itu yang tidak pernah berubah adalah pegangan hidupannya. Amin. Nah itu coba Bapak Ibu. Ketika orang teriak, masakan di Mesir gak ada kuburan buat kami, sehingga kami mati di sini. Di depannya laut, di belakangnya orang Firaun, tentara Firaun. Tapi Musa tidak pernah, iya ya, salah ya, sorry ya, maaf ya, nggak pernah ngomong gitu. Karena apa? Allah ada ngomong sama Musa seperti pada seorang temannya. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Bapak Ibu, mari kita belajar pagi hari ini. Sudahkah kita ini membangun kembali keintiman? Banyak masalah, banyak persoalan, kadang-kadang kita terjebak untuk kita melakukan semua upaya kita sendiri. Cari inilah, cari itulah, cari ini. Tapi berapa banyak kita ini masuk dalam ruang doa kita. Di dalam kamar kita. Di situ kita berjumpa dengan teman kita abadi. Yang tidak pernah berubah
kasih setianya buat kita semuanya. Amin. Gak pernah berubah. Tapi masakan kita ini banyak, pelayanan juga oke. Tapi jangan lupakan waktu-waktu kita ini menyendiri dengan teman kita, abadi kita ini. Banyak orang sudah dipakai Tuhan pelayan di sana kemari. Waktunya sampai habis Bapak Ibu. Gak ada punya waktu lagi. Tapi mari kita belajar pagi hari ini. Contoh di gunung itu datang keintiman kembali dengan Tuhan. Amin. Hidup yang intim dengan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu ketika tadi pujian disampaikan, dinyanyikan waktu awal-awal saya cuma dapat sebuah konfirmasi, ya seperti ini loh hadirat Tuhan. Tuhan enggak perlu orang yang mahir, vokalis kayak Ruth Sahanaya. Amin. Tapi Tuhan tuh lihat hatinya. Saya belajar banyak Bapak Ibu. Ketika duduk di tempat, maka saya ini awal-awal saya diam, saya banyak belajar. Kadang-kadang banyak hal yang saya lakukan juga tidak seperti itu. Saya taruh orang-orang yang mungkin bisa nyanyi. Saya ajari nyanyi. Saya ajari teknik vokal yang luar biasa. Tapi bukan itu ternyata. Tuhan ajari hati yang tulus. Hati apa adanya. Itu yang berkenan kepada teman abadi kita yang luar biasa. Amin. Terus hati yang tulus Bapak Ibu ya. Saya pingin lagi Bapak Ibu. Awal-awal kami ibadah tahun 2006. Ketika kita nggak punya apa-apa. Sekarang belum punya apa-apa sih. Tapi sudah Tuhan angkat lah gitu loh. Dulu nggak punya apa-apa, alat musik pun nggak punya. Jadi kita pinjam semuanya. Tapi saya melihat bahwa pada waktu cinta pertama itu tulus. Cuma nyanyi mungkin hanya lagu-lagu lama. Tapi hadirat Tuhan luar biasa. Tapi ketika sudah ada demam panggung lagi ya kan. Performnya mulai luar biasa. Intimnya mulai ditarik. Tetap buat keintiman dengan Tuhan. Tetap tulus. Amin. Jadilah orang yang tulus hati. Mungkin orang banyak nyakiti kita ya biarin. Karena saya percaya upah pembalasan itu di tangan Tuhan bukan kita kok. Ada upah yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Saya tetap berdoa supaya para WL tempat ini, sehingga tempat ini jadilah orang yang tetap tulus buat Tuhan. Karena itu yang mendatangkan hadirat. Bukan orang-orang yang bisa meliuk-liuk begitu ya. Kemudian orang-orang yang bisa variasi, suaranya bisa 7 oktav kalau mungkin. Tapi orang-orang yang tulus hatinya. Alkitab membawa orang yang suci hatinya melihat Tuhan. Amin. Kalau jemaat semuanya tulus hati, saya percaya enggak susah. Kenapa orang Israel tidak mau ketemu Tuhan masalahnya? Mereka takut buat jarak jauh-jauh. Tapi orang-orang yang hatinya tulus, ketika semuanya tulus cari Tuhan, motivasinya ke rumah Tuhan hanya nyenangkan Tuhan saja. Saya percaya mungkin pujian yang lama sekali, itu pun cukup membuat Tuhan hadir. Amin. Ayo, yang kedua jangan lupa, ke gunung itu perlu yang namanya pengorbanan, perlu naik. Naik itu kan capek, ya kan perlu merangkak, perlu apa. Tapi kalau mau ketemu teman kita abadi, ya begitu caranya. Enggak ada yang lain. Perlu merangkak, perlu berjalan naik. Tapi saya perjanji ya, orang yang mencari Tuhan berjalan makin lama makin kuat. Amin. Nah yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga. Apa maknanya hidup ya contoh di atas gunung ini? Yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya tepat dengan tujuan Tuhan. Yang kedua orang-orang yang bangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga contoh di atas gunung bicara tentang bagaimana orang itu menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan secara sempurna buat kita. Orang itu menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Coba lihat Mazmur 84 ayat 7 yang saya sering kali ulang ini. Ada ayatnya nih. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Ya. Ya. Iya, itu ya. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuat
menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ayat yang ke ada kata-kata mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya, ayat 8 ya Pak ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu ingin kita ini semuanya memenuhi syarat untuk sampai ke Sion. Tujuan kita ini sampai ke Sion, tapi untuk ke Sion perlu syarat-syarat yang harus dicapai. Dan ternyata Bapak Ibu, tempat yang akan kita capai itu kalau kita lihat dalam sebuah cerita Alkitab, ada satu bangsa yang harus dikalahkan sebelumnya supaya kita sampai ke Sion. Bangsa terakhir yang dikalahkan adalah Yosua, adalah bangsa namanya Yebus. Bangsa Yebus ini adalah bangsa yang terakhir yang dikalahkan oleh Yosua sebelum mereka mendapatkan Sion. Nah, ternyata tipikal bangsa ini adalah musuh yang menyebabkan perpecahan. Bapak Ibu, ini musuh yang menyebabkan perpecahan ini adalah musuh yang paling sulit dikalahkan. Tapi kalau kita telah mengalahkan musuh yang satu ini, yang terjadilah persatuan. Kadang-kadang gereja ribut. Banyak orang punya pikiran sendiri. Satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Kenapa? Itu roh Yebus sebetulnya. Gereja itu perlunya namanya persatuan. Kesatuan iman, visi. Amin. Makanya yang perlu dilakukan supaya kita sampai ke Sion, menjalankan tugas akhir adalah taat, tunduk pada otoritas, itu aja. Banyak orang yang ngomong, aku lebih pintar dari gembala aku kok. Ada begitu loh. Kan saya gelarnya lebih dari gembala. Profesor, doktor, kabulator, bocor. Gelarnya banyak. Saya punya teman Bapak Ibu itu SE, STH, MTH, apalagi banyak banget. Terecekkan gelar. Tapi sekali lagi bukan itu. Tuhan panggil hamba-hambanya secara khusus. Amin. Di dalam penggembalaan gereja ini yang penting adalah obedience, ketaatan. Bangun kesatuan roh. Ketika kesatuan roh terjalin, saya percaya kita akan sampai, punya syarat sampai ke Gunung Sion. Sion itu kemuliaan Tuhan, tapi dalam gereja kita juga mengalami kemuliaan yang sama. Kadang-kadang banyak orang-orang yang hidupnya menjadi orang yang kemudian susah. Saya banyak kali melihat dan mendengar banyak orang yang mencungkil namanya otoritas gembala. Dicungkil. Tapi pada akhirnya orang yang mencungkil hidupnya tidak bisa baik loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan itu menghargai wakil kekuasaannya dalam dunia ini. Tuhan memberikan sebuah jabatan atau otoritas ilahi pada gembala itu bukan karena kita mau kok. Lebih baik saya nggak gembala kok. Ya kan? Banyak air mata yang nggak tahu dicucurkan oleh seorang gembala kepada saudara loh. Tapi banyak sekali jemaatnya ngomong, saya lebih pintar dari gembala. Khotbahnya cuma ngomong haleluya, nggak bisa. Ya kan? Kalau ngomong saudara nggak bisa ngomong saudara dengan benar. Tapi coba Bapak Ibu, mari kita belajar sekali tunduk pada otoritas. Contoh di atas gunung itu biar tentang sebuah ketaatan total, menyelesaikan sebuah misi total. Dan Musa ini melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Musa nggak nambahin hastanya, nggak nambahin lebarnya, tingginya, enggak ya. Itu bicara tentang sebuah ketundukan roh, penundukan yang maksimal, yang optimal. Nah, saya percaya dalam gereja, dalam dunia ini Tuhan tunjuk seorang gembala sebagai wakil kekuasaannya, bukan? Satu kali Maryam Harun pernah ngutukin Musa. Musa ini adik terakhir kan? Maryam Harun Musa kan? Adik paling bontot. Musa membuat sebuah peraturan kepada orang Israel. Orang Israel, Tuhan memerintahkan jangan kau ambil perempuan dari bangsa-bangsa yang kita duduki negaranya. Kita lewati negara bangsanya, daerahnya ini. Tuhan minta kita nih orang-orang yang kawin dari sebangsa kita. Semuanya ngomong amin. Tapi Musa sendiri ambil seorang perempuan dari perempuan Kusi. Sehingga itu membuat marah Maryam dan Harun kan. Dan mereka ngomong ini, masa Tuhan bicara melalui Musa saja dan tidak melalui kami.
Musa salah loh Bapak Ibu. Tapi sekali lagi nih, seorang pemimpin itu akan didisiplin oleh yang memberikan sendiri kuasanya. Jemaat tidak perlu disiplin, amin. Karena ada gereja-gereja yang ngomong, wah pendetanya nggak becus, pecat gitu. Ganti. Yang penting adalah demokrasi dalam gereja. Gereja itu teokrasi bos, bukan demokrasi. Amin. Kan ada gereja-gereja yang pakai banyak macam-macam cara untuk mengganti kepemimpinan dalam gereja. Dengan kata suara terbanyak itu yang menang. Tapi gereja itu teokrasi. Tuhan pimpin hambanya sampai di tempat ini bukan karena, kalau kesannya Pak Hari bukan karena Pak Hari mau. Saya pun juga dari Jakarta ke sini bukan karena saya mau. Banyak air mata, sudah terlalu banyak cucuran mata yang kita naikkan dan Bapak Ibu nggak tahu loh. Kadang-kadang sebagai seorang bapak saya sendiri ngerasain bahwa anak saya ngomong, Pi ngapain jadi pendeta sih Pi? Ngapain jadi pendeta? Kadang anak-anak saya juga tertekan Bapak Ibu. Tapi itulah hidup yang dibuang ke ladang Tuhan. Memberikan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Dan saya percaya ketika setiap jemaat mengerti ini, punya kesatuan hati menolak roh Yebus. Yang adalah kita akan sampai ke Gunung Sion, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari pagi hari Bapak 3 perkara ini. Kenapa Musa orang yang fana, orang yang tidak sempurna, yang banyak kekurangan, banyak lupa. Kayak kita ini lupaan ya. Saya yakin khotbah saya ini paling enggak 20% ditangkap. Tapi kalau pulang nanti jangan sampai, khotbahnya apa? Tadi ada ilustrasi yang lucu. Om yang tadi yang lupa istrinya. Yang lain enggak tahu. Bapak Ibu mari kita belajar. Ayo yang Musa ini banyak kefanaan, banyak yang namanya kelemahan. Tapi Musa mendapat contoh di gunung. Dan biarlah 3 ini perkara ini. Mari hidup kita tepat dalam tujuan Tuhan. Yang kedua bangun keintiman dengan Tuhan terus. Yang ketiga selesaikan tugas panggilanmu selesai. Penuh dengan sebuah roh penundukan diri. Sampai kita tiba di Sion kita. Amin. Saya undang tim pujian maju ke depan. Ada pujian. Bapak pegang tanganku. Bukan, CGG. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Bapak Ibu saya undang berdiri sama-sama, katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun ya Tuhan. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku ya Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Kau memilihku
Mari Tuhan, minta Tuhan pegang hidup kita erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan Yesus, sekali lagi pegang erat tangan kami Tuhan, supaya dalam hidup kami yang sementara dalam dunia ini, kami tepat melakukan seperti semua rencana Tuhan dari Tuhan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, Sion menjadi tempat perhentian kami, abadi kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus pegang gereja ini. Terus Tuhan Yesus nyatakan kehendak-Mu, supaya Tuhan setiap jemaat itu berbuah-buah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan kami boleh melihat, belajar dari hamba-Mu Musa, yang membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga hidupnya tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus berbicara di depan hati kami semuanya, supaya Tuhan kami diingatkan senantiasa bahwa hidup kami terbatas. Namun dalam hidup ini ada kehendak Tuhan yang harus kami selesaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Atas nama GBI Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Agus. Tuhan Yesus memberkati Pak. Mari kita langsung pada pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dahulu di grup WA gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah doa penutup dengan cara memasukkan amplop persembahan saudara ke kotak persembahan yang ada di belakang pintu belakang samping kanan dan kiri. Ibadah online dapat diakses nanti pukul 2 siang, linknya akan diinformasikan juga melalui grup Telegram gereja. Bagi yang, mari kita membangun mesbah doa setiap pukul 8 malam, ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam tetap diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan bagi yang ingin mendaftar juga dimohon untuk mendaftarkan di grup Telegram. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kami, buat kesempatan yang Kau beri, hingga kami boleh memberi dengan hati yang sukacita, menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus buat berkat yang ada, yang boleh kami terima. Makasih Bapa. Terima kasih waktu kesempatan yang Kau beri. Kami boleh berhimpun di tempat ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan firman itu Tuhan boleh tertanam di hati setiap kami, berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat buat kemuliaan-Mu. Beri kemampuan setiap kami untuk menangkap pesan apa yang terkandung dalam firman-Mu pagi ini. Dan Roh Kudus memberi pengertian dan memberi kemampuan untuk menghidupi setiap firman yang boleh kami terima pagi ini. Makasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agus. Tuhan, pakai beliau lebih lagi Tuhan dalam pengembalaan, dalam pelayanannya. Hati Tuhan melekat di dalam hidupnya. Makasih Tuhan Yesus. Biarlah hidupnya menjadi saksi terang dan berkat sepanjang kehidupannya untuk memuliakan nama-Mu. Makasih Tuhan, berkati istri serta anak-anak beliau. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari di tempat ini.
Kami minta Tuhan hati hamba, hati Bapa melekat di dalam hidupnya. Kesabaran yang penuh dalam memimpin setiap umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Menjadi pribadi yang seperti Engkau ingini Tuhan. Beri kemampuan, tambahkan kapasitasnya Tuhan. Makasih Bapa, berkati istri serta anak-anak beliau. Berkati seluruh umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Jadikan kami alat menuai dengan kasih Tuhan di akhir zaman ini tuh. Kami minta Tuhan kasih karunia-Mu memampukan setiap kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu dengan hati yang benar, hati yang konsisten, hati yang taat dan setia. Hingga pada akhirnya kami boleh menerima mahkota kehidupan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami minta belas kasih-Mu buat bangsa ini. Kami minta Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Kami minta Tuhan untuk pengampunan. Hujani Indonesia dengan hujan keselamatan serta hujan pertobatan Tuhan. Hingga nama-Mu dimuliakan atas bangsa ini. Berkati Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin kami. Dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami minta hikmat, kemampuan, kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semua. Hingga keputusan-keputusan kebijaksanaan yang dibuat adalah benar dan tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah hidupmu berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.